رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di tempat yang baik, di bulan yang baik, dan insya Allah bersama orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Mengirimkan rangkaian bacaan dan kita kirimkan pahalanya kepada orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua, sanak famili, kerabat terdekat. Mudah-mudahan mereka-mereka yang sudah mendahului kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima amal baik, dihapuskan amal buruk, dan insya Allah kelak menghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian pada malam hari ini juga kita melaksanakan rangkaian haul dua Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Sebelum itu, hadirin ikhwan rahimakumullah, biasanya kalau pembacaan manaqib itu atau kitabnya, berhubung di sini nih tidak disediakan kitab, jadi kita mencari dulu. Jadi singkat cerita, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau salah satu zuriat ataupun keturunan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkenal dengan keilmuannya, terkenal dengan kewaraannya, terkenal dengan kezuhudannya, terkenal juga dengan amaliyah di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai beliau mengarang suatu ratib ataupun wirid yang kita kenal dengan Ratibul Haddad, ataupun kalau yang biasa dengar Al-Wirdul Latif, yang biasa dibaca pagi ataupun petang. Kalau kebiasaannya ulama kita, salaf kita, kalau baca Ratibul Haddad itu biasanya habis maghrib. Adapun Wirdul Latif itu dibaca biasa pada waktu pagi sama waktu sore. Nah, itu mereka-mereka yang sudah istiqomah baca ratib ataupun Wirdul Latif, maka insya Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tidak akan pernah meninggalkan yang namanya ratib ataupun Wirdul Latif. Sampai-sampai kita pernah waktu itu masih zaman-zaman mondok di Rubatul Muhibbin, pondoknya Abu Ya Umar Abdul Aziz. Kita pernah diajak sama Ustaz Syukri, beliau pengajian, kita bagian megangin gitar Ustaz dulu. Jadi ketika sudah di motor itu, Ustaz Syukri langsung ngomong Al-Fatihah. Jadi beliau baca Wirdul Latif di pojok motor. Jadi istiqomah luar biasa. Kalau orang yang sudah merasai sir ataupun manfaat daripada pembacaan Ratibul Haddad ataupun Wirdul Latif. Mungkin agak asing kalau kita dengar Wirdul Latif ini. Yang kita dengar, yang kita sering amalkan adalah Ratibul Haddad. Tapi boleh kali antum cari-cari ataupun di kitab-kitab banyak apa namanya yang namanya Al-Wirdul Latif, boleh diamalkan di waktu pagi sama petang, sore. Beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, di daerah yang namanya Hadramaut. Tarim ini nisbatnya kepada salah seorang raja yang dahulu menguasai daerah setempat. Makanya namanya Tarim, diambil daripada nama raja tersebut. Dan Tarim ini kota berkah, hadirin ikhwan rahimakumullah. Sebagaimana kota tersebut sudah didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengar bahwasanya di suatu daerah di Yaman selatan sana ada kota kecil. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun mendoakan agar di kota tersebut Allah tumbuhkan
aulia, kota salihin. Jadi kalau ada yang belum pernah mungkin ke sana, alhamdulillah kita sudah ke sana. Bukan hanya sekedar cerita, tapi memang kenyataan. Kita sendiri ngalamin waktu itu lagi sholat tarawih di masjid, namanya Masjid Al-Alawi. Kita sholat di luar. Kalau di bulan Ramadan itu, kalau di Masjid Al-Alawi itu sudah full. Biasanya sholat di belakang, di luar masjid. Nah, di luar masjid pun terkadang yang sholat itu kadang ada Habib Umar, Hafiz belakang di luar masjid. Kadang ada Al-Habib Salim Asyadri almarhum, beliau sholat pakai kursi roda kadang. Jadi kita kalau tidak datang habis maghrib di Masjid Al-Alawi itu kita ketinggalan sholat di luar. Nah, kita pribadi pernah sholat di luar waktu itu karena datangnya ada isya, pas sholat isya, sholat tarawih. Jadi selesai sholat tarawih itu zikir-zikir, ada mamang-mamang bahasa kita, ada om-om sepantaran dia tidak tua, dia tidak muda dia. Tiba-tiba tegur kita, ente bin Syahab ya. Tiba-tiba ngomong cek, ente ini marga ente bin Syahab ya. Tiba-tiba ngomong, Ustaz, anak tak tahu siapa beliau, tidak kenal dari mana, datang dari mana. Tiba-tiba jawab, ente marga ente bin Syahab sama Syahab. Padahal anak tak kenal sama orang itu, kenal tidak, tahu tidak. Tiba-tiba tegur langsung ngomong, marga ente ini family dia bin Syahab. Anak ngomong iya, sama Syahab. Nah, itu dari kisah-kisahnya itu bukan hanya sekedar khayalan ataupun ilusi. Kalau kita tidak mengalami langsung, hadirin ikhwan rahimahumullah, mungkin kita bakal percaya dengan perkataan-perkataan orang-orang yang mengklaim bahwasanya di hari Ramadan itu ya cuma khayalan deh. Kisah-kisah aulia sholihin itu tidak ada pembuktiannya, tidak ada kebenarannya. Kita belum tahu, kita belum ke sana. Bagi orang-orang yang sudah ke sana bakal mengalami keistimewaan, keberkahan kota karim yang disebutkan bahwasanya kota tersebut adalah kota aulia dan sholihin. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau dilahirkan di kota karim di sebuah daerah namanya daerah Suben. Jadi Karim itu kota kecil. Nah, ada lagi kampung kecilnya namanya kampung Suben. Itu beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dilahirkan di sana. Nah, hadirin ikhwan rahimahumullah, beliau Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga di umur 44 tahun itu sudah mengalami yang namanya kebutaan. Jadi beliau tidak baca nengok, buta. Memang sudah hikmah dari Allah Ta'ala memberikan beliau ujian demikian. Akan tetapi dengan kebutaan matanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukakan cahaya hati dan pandangan hati beliau oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Zaman sekarang kan banyak orang melek tapi buta hatinya banyak. Zaman sekarang matanya banyak melek tapi hatinya buta. Orang-orang dulu aulia sholihin, mereka walaupun pandangan matanya buta tapi hatinya terbuka, hatinya bersih, hatinya bisa pandang kemana-mana. Jadi kalau pandangan mata ini terjangkau, kita paling jauh pandang berapa meter? 70 meter. Hati maksudnya 70 meter kita hati. Kita paling jauh motor itu tidak kedengaran motor siapa. Itu paling jauh pandangan mata. Tapi kalau pandangan hati ini, pandangan batin ini tidak terjangkau. Yang di mana-mana pacak kedengaran. Bahkan yang di luar kota itu pacak kita tahu. Berkat pandangan hati yang sudah disinari oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cahaya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di umur 4 tahun beliau mengalami kebutaan, namun tidak menghambat usaha jeripaya ijtihad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad untuk menghafal Al-Quran. Jadi setelah beberapa tahun ke depan beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan hampir kebanyakan ikhwan itu para aulia sholihin, para pendahulu kita, habaib kita itu biasanya disebutkan di dalam kitab-kitab manaqib itu wahafidhul Quran sab'a sinin. Kebanyakan di antara mereka itu sudah hafal Quran ketika umur 7 tahun. Itu 7 tahun sudah hafal apa kira-kira? Jangan yang sekarang, jawab ya, anak-anak itu 7 tahun hafal apa? Paling hafal apa lagu kan? Kalau dengar YouTube apa lagu misalnya.
sudah hafal Al-Quran. Subhanallah, memang keberkahan yang Allah berikan tidak mustahil. Itu tidak mustahil. Bahkan yang nyata banyak di Palembang, dari kalangan laki-laki ataupun perempuan yang sudah hafal Quran itu umur 10 tahun. Bahkan berita-berita yang mungkin tahun-tahun lalu yang kembar itu umurnya berapa yang hafal Quran? Siapa namanya? Ada yang kembar, sempat viral juga videonya. Siapa namanya? Itu umurnya masih puluhan tahun, sudah hafal Quran. Bahkan di Palembang banyak syaraih perempuan umur 12-13 tahun sudah hafal Quran. Bahkan kita dari punya keponakan. Kita punya keponakan perempuan namanya Fatimah binti Aqil. Itu sudah hafal Quran, umurnya baru 13 tahun. Perempuan. Perempuan itu lebih susah untuk menghafal Quran karena mereka ada yang namanya halangan, ada haid, ada macam-macam. Tapi Allah bukakan keberkahan waktu, Allah permudah Al-Quran bagi orang-orang yang ingin menghafalnya. Jadi tidak ada istilah mustahil. Tidak mungkin 7 tahun sudah hafal Quran. Banyak ulama itu 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Tinggal kita macam mana membentuk generasi kita sebagai anak keturunan kita bisa mengenal Al-Quran. Jangan sampai mereka tumbuh dewasa tidak kenal Al-Quran, bahkan waliyadzubillah tidak hafalan Al-Quran. Jadi ini salah satu pesan juga kita baca daripada manaqib beliau, biografi oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dan yang lain-lainnya. Mereka itu dari kecil-kecil sudah ada keterikatan dengan Al-Quran. Jadi biasa kan, maka di dalam hadis Rasulullah menyampaikan alimu auladakum tsalatsa. Salah satunya adalah tilawatul Quran. Dari kecil-kecil jadi lah kita ajarkan anak kita ngaji, segala macam, belajar hukum. Insya Allah kedepannya mereka tumbuh dengan Al-Quran, mereka cinta Al-Quran dan Allah bermudah untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hadirin ikhwan rahimakumullah, beliau juga pernah mengatakan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau ini sangat istiqomah di dalam menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam salah satu perkataannya, "Ma min sunnatin sannaha Rasulullah SAW illa waqad amiltuha." Beliau Al-Habib Abdullah mengatakan tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali sudah aku amalkan. Tidak ada satu sunnah pun yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW kecuali sudah aku amalkan. Bahkan di dalam beberapa kisah itu beliau sunnah panjangkan rambut pun sudah diamalkan. Oh, Masya Allah, elokuan SS duluan panjangkan rambut. Beliau panjangkan rambut di akhir hayatnya. Menjelang wafat masuk umur 60 tahun, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu hadirin panjangkan rambut. Buat apa? Buat ngambil sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam beberapa riwayat kisah wasaif sifat-sifat Nabi Muhammad itu awsaf syama'il, beliau itu rambutnya mungkin wafra, sepanjang bawah kepala di atas bahu. Kadang pernah banyak lagi beliau Nabi Muhammad SAW. Nah itu diamalkan di akhir hayat hidup beliau oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jadi setiap sunnah sudah diamalkan sama Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Nah ini kita boleh koreksi kira-kira sunnah pola yang perlu kita amalkan daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kira-kira sunnah berbini itu kalau kita amalkan boleh kaget ya. Jangan marah ibu-ibu yang di samping itu kaget. Tidak banyak sunnah-sunnah yang lain. Jangan sunnah-sunnah yang lemah, sunnah-sunnah yang susah itu yang harus kita amalkan. Sunnah bangun malam, tahajud. Ya sunnah bangun malam itu yang paling susah. Bahkan Nabi Muhammad SAW hatta tatafakkur kadama, kaki-kakinya itu Nabi Muhammad sampai pecah-pecah gara-gara bangun malam. Itu pecah-pecah ke kebun kaki kita. Pegawai di pasar. Kalau Nabi Muhammad gara-gara bangun malam saking lamanya tegak itu kaki beliau pecah-pecah. Nah ini sunnah yang patut kita amalkan. Dan sunnah inilah yang diwariskan oleh aulia sholihin, ulama-ulama kita terdahulu. Sunnah bangun malam, sunnah zikir, aurat, sunnah sholat, sunnah macam-macam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau katakan itu tahadduts bin ni'mah.
bukan berarti sombong, bukan. Beliau mengungkapkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya setiap sunnah sudah beliau amalkan. Ini menjadi PR buat kita galau-galau hadirin. Kita harus antusias di dalam mengamalkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian karangan beliau yang fenomenal yaitu Ratibul Haddad. Banyak manfaat, banyak keutamaan, banyak fadilah. Bahkan disebutkan oleh beliau di dalam kitabnya Tathbitul Fuad, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau mengatakan barang siapa yang membaca Ratibul Haddad dan dia istiqamah di dalam pengamalannya, maka insya Allah akan bertambah keluasan rezekinya. Yang pengen sugih, pengen lancar bisnis, bengkel motor yang maju, kolam iwaknya lancar, banyak-banyak amalan rutin. Sesekali dibaca di toko, pernah masuk baca di bengkel rutin? Jarang, pernah. Sesekali boleh diamalkan buat narik rezeki. Baca di kolam, baca di toko, baca di mana pun tempat kita usaha mencari rezeki, insya Allah berkah rutin tadi Allah luaskan rezekinya. Kemudian dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bahaya macam-macam. Apapun itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting beliau mengatakan siapapun yang istiqamah di dalam pembacaan Ratibul Haddad, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini yang kita pengen. Ini yang kita pengen, meninggal dalam keadaan husnul khatimah dengan cara kita mengamalkan Ratibul Haddad. Kemudian yang tadi juga Birrul Latif. Jadi Al-Habib Abdullah ini termasuk orangnya aktivis, rajin ngarang kitab. Bukan hanya sekedar terkenal dengan kewalian, terkenal dengan kekaramannya, tidak. Tapi beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu hadirin, beliau terkenal keilmuannya sebelum kewaliannya. Ilmunya dulu didahulukan. Itu masalah wilayah, kewalian itu belakangan. Tapi beliau mendekatkan dirinya kepada Allah itu dengan ilmu. Terkenal dengan beberapa karangan-karangan kitab beliau Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau mengarang satu kitab itu yang disebutkan oleh para ulama hampir mendekati kitabnya Ihya Ulumuddin karangannya Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengarang kitab satu namanya An-Nasaihud Diniyah. Itu intisari daripada kitab Ihya Ulumuddin karyanya Al-Imam Al-Ghazali. Boleh kita pakai buka pengajiannya. Kitab Nasaihud Diniyah karyanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi beliau pun terkenal dengan keilmuannya sebelum kewaliannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian hadirin ikhwan rahimahumullah, sedikit biografi juga tentang Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi. Beliau menjadi seorang tokoh yang besar, terdidik dengan didikan ilmu berkat daripada didikan orang tuanya, khususnya didikan daripada ibundanya. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habishi ini pernah ditargetkan sama ibundanya, jangan pernah salaman sama aku kecuali engkau sudah berjumpa bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Didikan yang luar biasa. Jangan salaman sama aku kalau belum ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Akhirnya beliau pun belajar bagaimana caranya agar mencintai Nabi Muhammad SAW, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, mengarang untayan-untayan kalimat pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Sampai suatu ketika beliau pun berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi. Kemudian berhadapan, ngadap kepada ibundanya, wahai ibundaku, aku sudah berjumpa bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Bolehkah aku istilahnya bahasa kita nih bukan soal kalau mau nikah itu adalah sungkem. Bolehkah aku sungkem kepada engkau wahai ibunda? Oh, kaget dulu kata ibu. Kau belum boleh sampai sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan yaqobatan, dalam keadaan nyata, ketemu langsung.
tangan kanan ketemu tangan kanan, muka ketemu dengan muka. Itu tantangan daripada ibundanya oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Kalau belum boleh, tidak jadi tantangan yang pertama. Berusaha lagi beliau untuk lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya hadirin, beliau pun mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang mawatan dalam keadaan nyata. Apakah yang mustahil? Tidak. Nabi Muhammad sendiri yang bersabda, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah." Barang siapa yang melihatku dalam keadaan mimpi, maka dia bakal suatu saat melihatku dalam keadaan nyata. Hadir Rasulullah SAW. Cuma tidak ada fisik kita ini, ruh beliau yang hadir, yang bisa kita pandang ketika kita memperbanyak salawat dan kita mampu berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan ini, maka insya Allah dalam keadaan nyata pun terbangun pun kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadirin ikhwan rahimahumullah, karangan beliau yang terkenal bukan hanya Sibtul Turab, tapi beliau Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pun sama seperti Al-Habib Abdullah. Beliau lebih menonjolkan keilmuannya sebelum kewalian dan kekaramatan. Jadi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi itu terkenal dengan beliau itu senang mempelajari ilmu alat, beliau senang mempelajari ilmu adat, beliau senang mempelajari ilmu sastra Arab, nahwu, shorof, itu beliau pelajari dan beliau dalamkan. Oleh karena itu beliau bisa mampu menyusun Sibtul Turab, yang mana kalau kita baca itu hadirin, itu sajak belakang itu sama-sama galuh. Sama-sama galuh. Misalnya kita baca walaqad fasala sallallahu alaihi wasallam min mahasanil akhlaq, qaf belakang. Imma tadiku an kitabatil butunul awraq. Itu belakangnya sama galuh hadirin. Itu kalau mau dari bahasa enggak baca. Kecuali sudah mendalami di dalam seluruh bidang sastra ilmu Arab. Mulai daripada nahwu, shorof, badi, bayan, balaghah, seluruhnya dibaca. Sehingga beliau bisa mengarang suatu kitab yang namanya Sibtul Turab, untayan mutiara yang berisi pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga mendapatkan julukan Iwa'ul Mahabbah, panji cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita pernah sampaikan, ketika beliau mengarang kitab Sibtul Turab ini, itu dibaca di hadapan makomnya Nabi Muhammad SAW, dibawa oleh salah seorang sahabat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, dibaca di Raudhah di hadapan kuburan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang baca tadi pun tertidur bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW, melihat Nabi Muhammad berdiri menyambut kedatangan kitab Sibtul Turab. Beliau Nabi Muhammad sangat senang dengan apa yang ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Hadirin ikhwan rahimahumullah, singkat apa yang kita sampaikan, mudah-mudahan dari pembacaan kisah-kisah mereka berdua kita mendapatkan keberkahannya, kita mendapatkan manfaatnya, dan kita bisa meniru apa yang telah mereka lakukan untuk senantiasa dekat kepada Allah dan menjunjung tinggi sunnah baginda Nabi besar Muhammad